Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di acara forum seni pegiat seni Surabaya yang secara rutin selalu menghadirkan paparan-paparan kegiatan aktualisasi dan fenomena-fenomena kebudayaan, kesenian dan kesastraan di Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membedah buku atau bincang buku pada buku yang hasil workshop dari PKS itu sendiri dengan judul Surabaya hari ini dalam aksara. Ini merupakan antologi puisi yang dieditori oleh Ibu Biono yang diterbitkan juga oleh Jatim Satulius yang kurang lebih sekitar ada 100-an halaman. Ini dihimpun dari beberapa penulis yang mencoba menangkap realitas di Surabaya. Di samping saya ini ada penulisnya langsung. Nanti kita akan mencoba menggali apa sih latar belakang dari buku ini, ide ini, proses kreatif dari buku ini, serta tantangan-tantangan dalam melihat dari skena Surabaya. Sebenarnya hari ini kita bisa bicara lebih banyak ketika kita dihadapkan oleh Surabaya, karena Surabaya sendiri memiliki perjalanan panjang sebagai kota urban, sebagai kota metropolitan yang patut untuk dipertimbangkan dalam landscape kebudayaan di Indonesia. Untuk itu, gak ada salahnya kita mulai membaca Surabaya lewat puisi. Langsung saja kita coba kulik isi buku ini melalui penulisnya langsung. Kaulah Ibu Triwulanding Purnani, benar? Saya panggil Ibu aja. Biasanya kalau saya dari panggilnya Mbak Ulang. Kalau kamu di kegiatan sini saya panggil Mbak Ulang. Cuma ini di formal kita panggil Bu Ulang. Bu Ulang. Buku ini itu judulnya lumayan menarik sebenarnya. Surabaya hari ini dalam aksara, artinya mencoba merekam Surabaya dalam wujud tulisan. Cuma saya menangkapnya seperti itu. Sebagai penulis dalam buku ini, salah satunya itu apa sih latar belakang ingin menghadirkan buku ini untuk masyarakat Surabaya? Oke. Ceritanya ini Jika itu seorang tokoh seniman yang punya visi-misi besar untuk mengembangkan, mengekspresikan karya seni para seniman yang menurut saya juga kurang wajar untuk berekspresi, kurang wajar untuk bersuara, apalagi mereka betul bagaimana budaya Surabaya. Dari ide-ide Jilkaran yang memanggungkan karya seni mereka, saya berinisiatif bilang ke Om Jilko, kalau bisa ada tulis supaya jejak kita itu ada. Karena kalau hanya disampaikan saja di panggung, memang hilang, harus ada jejak. Ternyata baru disambut Om Jil setuju. Maka dibuatlah event Surabaya hari ini, sekaligus ini menandakan kelahiran dari FPKS, yang mana pada penampilan pertama di Balai Pemuda ini di depan Dewan Kesenian Surabaya itu juga bertajuk Surabaya hari ini. Nah, ini judulnya memperkuat Surabaya hari ini dalam aksara, ditulis di sini dalam bentuk puisi. Nah, para penulis menuliskan Surabaya versi mereka dari berbagai sudut. Ada dari sudut wah, ada dari sudut selatan macam-macam. Dan alhamdulillah terwujud inilah buku pertama MPKS yang lahir bertepatan dengan bulan bahasa. Memang Om Jil berharap buku ini bisa lahir di bulan Oktober pada saat kita memperingati Hari Bahasa, bulan bahasa seperti itu. Ya. Oke, terima kasih dulu atas latar belakang yang telah diberikan. Saya lihat di buku ini ada beberapa penulis. Itu juga mungkin
produksi kulinernya, terutama dalam nutrisi yang sudah saya baca khususnya yang bulan sendiri ini, itu ingin merepresentasikan apa? Kalau dari bulan sendiri dalam membaca Surabaya itu seperti apa? Membaca Surabaya dilihat dari sudut latar belakang, ada dari sejarah, ada dari budaya, ada dari kuliner, ada yang dari kebiasaan Surabaya. Saya sendiri mengambil dari keinginan masyarakat Surabaya yang banyak tidak tersampaikan. Jadi masih terbentuk pada mimpi-mimpi yang terbersih. Di beberapa buku, di beberapa judul tulisan bulan ini, saya justru melihat ada satu judul yang menarik, yaitu soal semanggi. Benar? Tangis semanggi. Tangis semanggi Surabaya. Benar apa? Semanggi Surabaya. Nah, bisa diceritakan nggak itu kenapa ambil tema kuliner? Semanggi Surabaya itu kalau kita nyebrang dari Panggilan ya, itu kalau kita tekan lampu merah, lagu ini saya muncul. Semanggi Surabaya enak. Tapi saat kita berbincang dengan tinggal semanggi, mereka menunggu semanggi setahun itu sudah sulit. Bukannya bukan semanggi itu begitu. Nah, saya membeli semanggi sekarang tidak murni daun semanggi seperti yang disukai anak-anak Surabaya zaman dulu. Sudah dicampur godok telo, sudah dicampur kangkung, rasanya berbeda seji. Seandainya ini generasi sekarang itu mau membuka peluang, walaupun saja di Polybag menanam semanggi, alangkah terjaganya kekasan Surabaya seperti Madiun Turi. Kita nyaris kehilangan semanggi Surabaya, semanggi itu sudah sulit kan? Orang tua masih ada tetapi murni daun semanggi sulit. Makanya saya mengambil judul
mereka mengenal bagaimana meracik semanggi yang dulu dicari untuk dijual. Sekarang orang mencari semanggi penuh perjuangan. Gitu ya. Yang kedua, seandainya kita itu mau meningkatkan derajat semanggi seperti jamu-jamu sekarang, saya bisa asal berani memasuki ke kancah internasional, misalnya dibawa ke hotel itu kan jamu-jamu dikenakan ragu jadi daun semanggi. Bagi yang suka ekoprint, daun semanggi ini bisa diwujudkan dalam kain, kain itu nanti akan mereka seperti ini, seperti daun semanggi sampai begitu historikalnya. Oke, kita tahan dulu masalah makanan dan kuliner. Jadi lapar ya. Karena di sini juga ada teman-teman. Biarkan ini teman-teman. Ini kita ada penampilan puisi dan pembacaan puisi yang akan coba ditampilkan oleh teman-teman pegiat seni di Surabaya. Di forum FSPKS itu bisa langsung persiapan. Oke, kita break dulu, kita menikmati sajian puisi. Terima kasih. Sampai ujung Pulau Gado, karya Firya Hendra. Terlihat lebih mempesona dengan menyusuri padatnya kata. Jarak demi jarak terpampang setiap lintas. Simpul perahu dan jembatan mengenal. Mahakarya dari sebuah kota sampai ke ujung Pulau Gado. Perahu-perahu terdampar dari sudut mata. Senelayan tak kenal waktu lekang. Roda-roda pun menyisirinya. Seakan angin pun turut menyapa. Marah-marah angin pun tak canggung. Setiap lintasan menuai fenomena. Terima kasih. Oke, orang kita ketemu lagi. Ini kita lanjut lagi ya. Di dalam buku ini saya melihat memang banyak unsur juga, terutama Mbak Bulan sendiri sebagai guru. Tadi saya juga ngobrol sama beberapa teman itu juga katanya juga guru. Sejauh mana pandangan seorang guru dalam melihat landscape Surabaya ini, terutama dalam perwujudan puisi teman-teman guru yang ada di dalam buku ini? Surabaya sudah sangat maju. Apalagi sekarang sudah ada AI. Anak-anak muda itu banyak memanfaatkan AI, bukan hanya untuk diserap langsung dipakai, di copy paste tidak, tapi diolah sehingga mereka mampu membuat sesuatu yang juga ada. Jadi kalau dilihat dari berbagai aspek, Surabaya itu kota harapan. Kota harapan khususnya dalam segi berkarya, karya seni. Kalau dari segi karya seni, seniman berkarya, sastrawan berkarya, jauh dibandingkan dengan Jakarta. Kita jauh sekali, mungkin bisa dikatakan apa namanya ya, seujung. Tetapi sebenarnya kiprah para seniman itu tidak kalah dengan yang ada di Jakarta, malah lebih hebat. Nah ini kita melihat ternyata kita kurang ekspos. Jakarta itu berani sedikit diekspos, mana-mana. Mereka berani mengadakan
mengadakan event, suhunya sangat tinggi. Padahal yang namanya itu dan Surabaya kan banyak, tapi dari event modelnya begitu. Padahal kalau kita sudah mengikuti mereka yang ikut 9 peserta, tetapi mereka mampu mewujudkan isi kepalanya menjadi satu yang baik. Ini perlu diterbangkan. Nah, mudah-mudahan kita nanti yang jika dan kawan-kawan mampu menerbangkan karya teman-teman ini ke ranah nasional dulu. Kalau perlu bengkel kuda itu termasuk di sekitarnya bengkel kuda. Nah, setidaknya sekarang kita FPKS membawa seniman dan sastrawan ke dunia luas. Jadi kalau misalnya Surabaya Jakarta itu gemerlap untuk karya sastra Surabaya itu jauh dari gemerlap masih besok. Padahal banyak juara-juara dari Surabaya, Mas. Ya kan? Banyak juara-juara dari Surabaya, tapi mundur. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya seniman sastrawan Surabaya ini juga diperhitungkan di dunia nasional. Oke, itu saya nanya menarik sekali. Tadi disebut bahwa Surabaya sebagai kota harapan, tapi di satu sisi kita dengan kesusahan dalam berkesenian, berbudaya di Surabaya seperti ruang-ruangnya sangat terbatas. Dari keadaan seperti itu, Ibu Ulan menangkap proses kreatif itu dalam tantangan tentunya yang lebih kompleks. Tantangan itu, menurut Ibu Ulan masih bisa dimulai atau memang mentok udah lagi aja bagaimana dalam proses kreatifnya? Masih bisa diurai selama kita bergerak, selama nanti akan ada bergerak juga. Jadi tidak jauh selama kita bergerak akan ada yang mengikuti kita bergerak. Walaupun nanti di luar yang bergerak itu ada pro dan kontra. Seperti ini. Mengapa hanya 9? Oh, jadi itu memberi waktu terbatas. Bisa dikatakan terbatas. Berapa bulan? 2 minggu. Oh, 1 bulan. 2 minggu bukan 2 bulan. Jadi nanti karena mengejar supaya betul-betul bisa kita bisa Mengejar bulan bahasanya ya, mengejar untuk ini masih contoh, Mas. Dan dari waktu yang terbatas ini sebenarnya yang mendaftar itu ada sekitar 20. Oh, dari 20 diseleksi jadi 9. Tidak diseleksi sebenarnya, tidak diseleksi. Kita mengadakan workshop. Oh, Workshop ini bekerja sama dengan Perpus Surabaya. Narasumbernya langsung Ibu Bioto. Siapa sih nggak kenal ya Ibu Bioto? Isinya oke, ketua Dewan Kesenian Sidoarjo oke, kiprahnya di dunia sastra juga oke. Undangan untuk workshop ini hanya dihadiri sekitar 9 orang. Dari yang 20 tadi itu ya? Ya, dari 29. Dari 9 orang ini ada yang mengirimkan sekitar 5. Yang 4 itu yang tidak hadir. Nah, ini kan berarti membuktikan selama kita bergerak akan ada yang membuktikan. Kalau kita diam, semua diam. Jadi nanti sumbernya ada di Jakarta. Menurut saya luar biasa. Jika bergerak, maka lainnya juga akan bergerak. Nah, untuk event-event menulis selanjutnya, ini kesempatan kedua mensosialisasikan yang namanya event itu harus bergerak semua. Tidak bisa 1-2 orang. Tidak boleh kamu kan ini, kamu bisa share itu 2 orang kayak boleh share. Sehingga nanti Surabaya kalau Jakarta punya perempuan, punya Indonesia, ayolah Surabaya juga punya perempuan penulis Surabaya.
untuk mengapresiasi puisi-puisi yang mau dibawakan oleh teman-teman FPKS. Baik, membaca puisi dan juga musikalisasi puisi silakan. Jembatan Merah karya Nantara Sutanto. Jeru tembakan Mesiu, serdadu menyerbu. Apa kata itu? Senjata pasti mengoyak tubuhku. Biar darah mengucur. Merah, merah, punah. Basahi, lumuri. Jembatan itu kebebasan. Jembatan itu persatuan. Mati itu kehormatan. Wani. Baik, kembali lagi semua. Ini kita masuk ke sesi terakhir. Tadi sebelumnya kita mencoba untuk mengurai harapan di Surabaya sekaligus tantangan di Surabaya. Untuk memperkuat kiprah dari FPKS itu sendiri, bisa dari Ibu Bulan ceritakan hal-hal menarik apa yang sekiranya dialami langsung selama proses kreatif itu, sehingga nanti anak muda atau yang lainnya itu tertarik untuk bisa tidak ini. Hal apa kira-kira yang menarik selama proses pembuatan puisi ini? Kalau proses pembuatan puisi ini seperti menjadi kayak menjadi cerita sendiri. Sebenarnya puisi itu tidak boleh dibedakan, tahu sendiri apa artinya. Tapi rata-rata penyair yang di sini masih memberikan kevulgaran. Nah, kevulgaran ini nanti bisa disiasati dengan mereka membaca. Satu puisi dibaca 3 orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Kan begitu ya, itulah keunikannya puisi. Puisi-puisi ini menarik. Tadi Mas Alfian bilang beberapa judul sama. Walaupun beberapa judul sama, isinya beda Mas. Kode-kode lapor, Ya. sing masak siji, rasanya siji. Lalu bahasanya itu dari kota tua, pahlawan. Ya, itu mungkin banyak yang ada di Google karena ada dari Sumatera Mas. Oh, iya. Ada dari Sumatera, rumahnya itu dari Sumatera. Dia kepengen ikut bisanya nanti datang ke Surabaya dan November. Mudah-mudahan bertepatan dengan event Surabaya hari ini sehingga kita bisa tampil gitu ya. Dan yang menarik lagi bagi saya menjadi adalah penulisan bionarasi. Bionarasi ini penulis banyak yang menulis bionarasi ini seperti nulis autobiografi. Nama suami, nama anak, 1, anak 2 ditulis, 3 saudara ditulis. Itu sebenarnya tidak perlu. Karena itu antologi. Beda kalau kita nulis buku pribadi, buku solo. Monggo mau bionarasinya 1 halaman, monggo. Semua penghargaan mulai dari awal nanti sampai sekarang, monggo. Tapi kalau antologi kita batasi bukan berarti kita pelit tidak, tapi juga mengajarkan para penulis menulis bionarasi efektif, efisien, tepat sasaran. Oke, nanti efektif, efisien, tepat sasaran. Ya ada jawaban bionarasi singkat, ya kan? Bionarasi antologi tepat sasaran itu kalau mau ngasih penghargaan jangan mengatakan ada menulis semua itu 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Pokoknya kalau penulisannya 10 baris ya 10 harus kita maksimalkan. Terus yang kedua, siapa tahu nanti para penulis itu terkenal lewat buku ini. Berikan alamat email, berikan alamat medsos, berikan nomor HP. Siapa tahu terpintu Mas Regen bagus dihubungi Om Jin ada nomornya. Ini katakan ya ada nomornya, ya kan? Emang jadi ini Mas Febrian dengan Pak Bun, Pak Wami yang sudah datang bisa sebagai masukan yang berhubungan. Jadi kalau mau beli cepet, mau beli listrik, cantumkan email, nomor HP, pada penulis siapa tahu lolos kan tinggal kita lupa. Ya, iklanannya enak ya, bapaknya untuk branding diri juga. Baik, Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir. Harapan sebenarnya dari kegiatan workshop buku, terutama kegiatan-kegiatan FPKS itu sendiri, Bang Bulan sebagai
perwakilan mungkin di sini dalam diskusi ini apa harapannya ke depannya tentang FPKS itu sendiri dan kegiatan workshop keputusan ini sendiri. Harapannya untuk yang lainnya. Harapan saya workshop yang diadakan oleh FPKS semakin variatif. Kalau kemarin workshopnya visi secara umum, nanti ada workshop desain. Dan karena ini workshop berarti ada tagihannya berupa tulisan. Hasil tulisan inilah nanti yang dibutuhkan. Jadi workshop tidak sedang workshop pulang dapat sertifikat. Ya, workshop nanti ada materi, ada penugasan dalam tulisan berdiri, dikirim kita edit, kita macam-macam, kemudian kalau sudah dibuka, kalau dibutuhkan dipublish seperti ini. Dengan publish saja ya, kalau sudah begini berarti begini dan resmi beredar ke masyarakat. Harapan saya FPKS itu makin bervariasi mengadakan kegiatan-kegiatan tulis. Bahkan kalau bisa orasi-orasi budaya yang Mas Adrian tahu, mereka kan debat-debat ya, ayo buka keras supaya generasi-generasi muda berani berbicara. Kalau saya itu masih ada keterbatasan model sebagai guru, tidak bisa saya bersuara sebebas Pak Asliman, tidak bisa. Jadi ada band kode etik yang masih saya pegang. Kode etik agak bisa. Tiga kata untuk FPKS, tiga kata untuk FPKS apa saja? Maju, sukses. Maju, sukses, unggul FPKS. Oke, maju sukses unggul FPKS. Pertanyaan saya lagi kepada FPKS. Saya bangga dengan FPKS karena Dewan Kesenian Surabaya itu belum ada gaungnya sampai saat ini, belum ada gaungnya FPKS sekarang. Bisa mewakili setidaknya, bisa memakai kita sebagai seniman, begitu ya, sebagai ruang bertemu dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu. Sedikit pandangannya tentang buku Surabaya hari ini dalam acara yang diterbitkan oleh Jatim Sapujus yang diprakarsai oleh FPKS itu sendiri dan juga penulis. Kalau boleh saya lakukan, hadirnya buku ini menjadi tawaran yang cukup segar dan perlu diperhitungkan sebagai ruang-ruang kolaboratif antara yang muda dengan yang tua, antara yang belum mencoba sama yang profesional. Di ruang-ruang itulah buku ini mencoba dihadirkan. Titik temu itu yang harus dirawat oleh Surabaya, terlebih bila Surabaya ingin mencapai perhitungan dalam kalkulasi nasional, terutama dalam gerakan-gerakan komunitas sastra seni dan Surabaya. Bila hal itu dirawat seperti apa yang dikatakan oleh Bulan, ada harapan sebenarnya. Walaupun tentu tantangan itu ada. Jadi saya di sini sebagai pembawa acara ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya terhadap FPKS yang tidak henti-hentinya untuk memberi ruang, wadah dan kolaborasi bagi kita semua pegiat seni di Surabaya. Hidup FPKS. Hidup FPKS. Terima kasih. Penjamuan Dimiton karya kami ayo laku kunjungan jantung kota Surabaya, moga-moga tersaji di salah satu sudut jalan Basuki Rahmat. Sensasi elegan terekam di sesak pikir, rangkaian aksara menu utama perjamuan meriah dan mentabur kejutan. Minton melekat di hati, dinding kaca, saksi bisu dan bahagia kami. Bangunan ini taburkan sensasi mewah saat pejuang literasi meraih cuan antara hening dan riuh dalam perahu karya, terselip janji temu di secangkir latte, bubukan